7 akan menjelaskan materi tentang perencanaan dan pengambilan keputusan. Tujuan pembelajaran ini adalah 1. Mengetahui definisi perencanaan, 2. Mengetahui fungsi perencanaan, 3. Mengetahui proses perencanaan, 4. Mengetahui macam-macam perencanaan, yang kelima, konsep dasar pengambilan keputusan, keenam, proses pengambilan keputusan, dan yang ketujuh, mengetahui teknik dalam pengambilan keputusan. Apa sih perencanaan itu? Definisi perencanaan menurut para ahli yang pertama menurut Faludi, perencanaan sebagai satu proses untuk menentukan tindakan yang berorientasi pada masa depan melalui serangkaian pikiran. Yang kedua, definisi perencanaan menurut Sondang P. Siagian, perencanaan didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan menurut Harold Kohns dan Cyril O'Donnell, perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, program-program dari alternatif-alternatif yang ada. Jadi, perencanaan merupakan langkah awal dari proses manajemen dan hampir setiap orang ataupun organisasi atau perusahaan memiliki perencanaan. Apakah perencanaan tersebut menyangkut kepentingan kehidupan pribadi ataupun terkait dengan tujuan organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai? Fungsi perencanaan yang pertama sebagai penentu arah dalam pencapaian tujuan. Maksudnya adalah dengan adanya perencanaan, maka perusahaan akan mendapat arah yang lebih jelas sebagai acuan kemana sebenarnya arah tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, meminimalisasi kemubaziran atau pemborosan. Nah, jika perencanaan dilakukan dengan baik, maka sejumlah sumber daya yang diperlukan akan dipergunakan sesuai dengan apa yang telah dipersiapkan. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian. Nah, dengan adanya perencanaan, ketidakpastian yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang akan dapat diantisipasi. Yang keempat, menetapkan standar untuk pengendalian atau pengawasan. Perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar kualitas. Kualitas juga harus diawasi dan dikendalikan pelaksanaannya agar outputnya dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Proses perencanaan yang pertama, menentukan tujuan atau sasaran perusahaan. Maksudnya adalah tujuan atau sasaran atau keinginan organisasi perusahaan dirumuskan pada tahap pertama. Tahap kedua adalah mengukur kinerja saat ini. Apa yang telah tersedia saat ini menjadi dasar patokan dari tujuan yang hendak dicapai, mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki pada saat ini dan mengevaluasi peluang yang memungkinkan untuk kedepannya. Tahap ketiga, menciptakan strategi tindakan, inventarisir segala kekuatan dan kelemahan juga peluang serta tantangan untuk dapat menciptakan strategi yang dapat diimplementasikan. Tahap keempat, menyusun serangkaian program, yaitu pada tahap terakhir ini kita mempersiapkan dan menyusun rencana yang telah ditetapkan. Macam-macam perencanaan. Yang pertama, perencanaan top-down, yaitu perencanaan yang dibuat dari level manajer tingkat atas atau top manager, dimulai dengan penetapan sasaran umum perusahaan oleh top manajemen, dilakukan dimulai dari general sampai detailnya. Yang kedua adalah perencanaan bottom up, yaitu perencanaan yang dibuat dari level tingkat bawah atau lower level management, atau idenya dimulai dari level bawahan. Konsep dasar pengambilan keputusan. Keputusan didefinisikan sebagai suatu reaksi terhadap berbagai solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Dasar rancangan keputusan yang baik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suryadi 1992. Keputusan harus diambil dengan kecermatan, kejelian,
keberanian, tanggung jawab, dan komitmen yang besar. Tanpa sikap-sikap seperti itu, suatu keputusan tidak akan mempunyai makna apa-apa. Yang kedua, menurut Chaniago, didasarkan pada konsep pohon, keputusan yang merupakan alat bantu manajemen dalam membuat keputusan untuk berbagai permasalahan yang kompleks. Yang ketiga, menurut Prajudi Atmosidoarjo, keputusan adalah suatu pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu masalah dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Proses pengambilan keputusan yang pertama mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai. 2. Kumpulkan informasi untuk mempertimbangkan setiap opsi. 3. Seleksi pilihan yang tersedia. 4. Ambil keputusan berdasarkan keputusan terbaik. 5. Evaluasi keputusan yang diambil. Teknik dalam pengambilan keputusan. Pertama, multiple alternative. Sebuah teknik untuk mengambil keputusan yang didasarkan dengan menetapkan alternatif terbaik dari berbagai kriteria tertentu. Kedua, assumption testing. Setiap kali membuat kemajuan menuju rencana atau solusi tertentu, kita perlu berhenti dan meninjau kembali apakah asumsi, ide, atau keputusan sementara tersebut sudah tepat atau belum. Yang ketiga, design and debate. Kita perlu bermain devil advocate untuk melihat apakah kamu dapat menentukan titik lemah dalam ide apapun sebelum menerapkan ide itu di dunia.